Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, wabil khusus siswa kelas 11 TBSM 1, 11 TBSM 2, 11 TBSM 3 dan 11 TBSM 4, kemudian 11 TKJ 3 dan 11 TKJ 4 dimanapun kalian berada, yang jelas di rumah masing-masing, yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini, pertemuan perdana ya, pada pertemuan perdana ini yang khususnya di Lembaga Karakter Center, kita pembelajarannya cukup membahagiakan. Artinya ini bisa jadi keinginan kalian yang dulu kalian males-males ke sekolah, pengennya belajar di rumah aja, ternyata Allah mengabulkan belajarnya di rumah. Tapi tetap, anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Artinya supaya dunia ini kembali normal, segala aktivitas pun kembali normal ya. Tapi bagi orang yang beriman, tentunya segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua itu adalah sebagai cobaan, ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bukan bagi orang yang beriman, tentu itu sebagai siksaan. Karena ketika Allah menurunkan ujian, mereka tidak menerima dengan lapang dada, sehingga mereka merasa tersiksa. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran perdana bersama Bapak di Lembaga Karakter Center, mari kita awali dulu dengan pembacaan doa, supaya ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Yang namanya ilmu berkah itu di kemudian hari insya Allah akan berguna, akan melekat pada diri kita dan tidak akan bisa kita lupakan. Itu yang namanya ilmu. Jadi kalau yang namanya ilmu kemudian bisa lupa, itu berarti bukan ilmu, itu hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi kalau sudah namanya ilmu, itu melekat di dalam hati dan tidak bisa dilupakan. Oke, itu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pembelajaran pertama di Lembaga Karakter Center ini kita akan membahas tentang makna dan hakikat kejujuran. Nah, di Indonesia kalau untuk orang pintar itu sudah terlalu banyak, tapi orang yang jujur itu sangat sedikit sekali, bahkan mungkin susah untuk dihitungnya. Segala aktivitas diri kita pun mungkin saat ini masih berbohong, entah itu berbohong kepada orang lain atau berbohong kepada diri sendiri, atau berbohong yang paling parah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anakku sekalian, 3 ciri orang munafik salah satunya adalah di mana berbicara dia suka berbohong, di mana dia berbicara suka berdusta, apalagi sudah mengatasnamakan Allah, misalkan bersumpah, sumpahnya palsu ya Allah. Bahwa salah satu orang munafik, yaitu diantaranya tadi, di mana berbicara dia suka berdusta. Ingat nak, luar biasa sekali. Itu adalah peringatan buat kita semua. Jadi dengan demikian anak-anakku sekalian, ayo kita tanamkan dari sejak dini, dari sekarang. Meskipun itu pahit, namun sampaikanlah. Artinya kita belajar bahwa kita ya jangan berbohong gitu. Karena berbohong itu seperti candu ya. Jadi biasanya nanti kecanduan, kemarin berbohong nggak apa-apalah, nanti bertobat lagi, kemarin berbohong nggak apa-apalah, nanti bertobat lagi. Nah itu nanti akan keterusan.
Itu anak-anakku sekalian ya. Jadi kita pada pertemuan perdana ini bersama Bapak, kita akan membahas tentang makna dan hakikat kejujuran. Di awal tadi sudah diputar video, yaitu video seorang anak kecil yang menemukan sejumlah uang, nggak tahu berapa nilai nominalnya, yang jelas dia menemukan kemudian dia berlari. Apakah itu termasuk ada pada diri kita? Nah, jadi hari ini pembahasannya adalah makna kejujuran. Ya, ini pertama, Bapak mengajak kepada kalian, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat masa-masa seperti ini, jangan kalian gunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat, namun gunakanlah masa-masa seperti ini untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ingatlah, siapa yang menabur angin, kelak dia akan menuai badai. Kalau kita menabur kebaikan, insya Allah di suatu hari nanti kita akan menuai ya kebaikan juga gitu. Dan kebaikan itu kita dapatkan bukan hanya dari orang yang kita baiki, tapi bisa jadi Allah nanti akan menurunkan kebaikan buat kita melalui orang lain ya. Artinya min haitsu la yahtasib gitu, oke? Tidak disangka-sangka. Lanjut anak-anakku sekalian, ini makna kejujuran. Apa sih sebenarnya jujur? Jujur itu bukan nama orang ya. Jujur yang dibahas di sini, mohon maaf, bukan nama orang. Tapi jujur di sini adalah sebuah nilai-nilai yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Anak-anakku sekalian, tolong ini diingat, kemudian kalian masukkan ke dalam hati kalian dan lalu diamalkan menggunakan perbuatan kalian. Makna kejujuran. Apa sih itu kejujuran? Sifat jujur yang benar-benar jujur biasanya hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang sudah terlatih sejak kecil untuk menegakkan sifat kejujuran. Benar, anak-anak sekalian. Segala sesuatu itu bisa kita lakukan karena kalau memang benar-benar sudah terlatih. Contoh, Bapak dari kecil itu sama orang tua Bapak selalu dilatih untuk makan nasi. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak lupa bahwa makanan pokok Bapak itu adalah nasi. Andaikan saja nak, dulu waktu Bapak kecil dikasih makannya rumput, mungkin sekarang di rumah itu sudah banyak banget rumput. Nah, begitupun anak-anakku sekalian. Kalau dari kecil anak-anakku sekalian dibiasakan oleh orang tuanya, misalkan makanannya apa, beling. Ngeri sekali ya, nanti di kantin pada jual beling semua. Itu ya. Jadi semua itu tergantung kebiasaan anak-anakku sekalian. Makanya ayo sekarang kita biasakan untuk berbuat hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif, terutama dalam segi kejujuran. Misal nih, terutama yang cowok nih yang sering berbohong kepada cewek, ataupun misalkan cewek nih yang juga suka ngomong bohong. Kamu tuh ibarat bulan purnama loh. Nggak usah ngomong ibarat bulan purnama ya. Udah ngomong aja kamu tuh seperti wanita. Ya emang wanita. Jadi belajar benar-benar belajar jujur, jangan bohong. Kamu itu kayak bintang, padahal kamu bohong. Bukan seperti bintang dalam hati kamu. Mana ada bintangnya ya, kayak gitu ya. Begitupun yang perempuan, misalkan kamu kayak artis Korea loh. Mana ada artis Korea longbur kayak gitu kok kamu anggap artis Korea. Nah itu ya, Naya, ngomong aja jujur, kamu tuh cantik, udah cukup gitu, udah beres kan, nggak perlu berbelit-belit. Orang yang bohong nanti tuh suka berbelit-belit, nanti ujungnya apa ya, bohong. Nah itu ya, jadi tetap bohong itu, walaupun kamu merayu ya tetap bohong. Kamu berarti udah dikategorikan ya orang-orang munafik gitu. Jadi tetap jujurlah walaupun itu menyakitkan. Kamu itu mancung loh. Dari mana mancung, pesek kayak gitu ya. Kemudian nih selanjutnya,
Orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang yang berbudi mulia, oh jelas, dan pasti orang yang beriman. Kenapa orang jujur dikatakan orang beriman? Karena di dalam dirinya, di dalam hatinya sudah ditanamkan rasa takut. Dia bukan takut ketahuan sama orang lain, tapi takut sama yang di atas. Siapa yang di atas? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi orang yang jujur dia takut kepada Tuhannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan, bukan takut karena ketahuan. Tuh ya anak-anakku sekalian. Nah, diingat bahwa orang yang berbohong kelak suatu saat ketika dia ketahuan berbohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib kita, kamu mau dimanapun berada nggak akan dipercaya, susah, nangis nanti kalau kita sudah tidak dipercaya oleh orang lain. Tuh anak-anakku sekalian. Nah, kemudian selanjutnya, ini dia definisi dan pengertian jujur. Nah, ditulis nak. Jadi belajar di rumah, ingat ini bukan libur ya, tapi belajarnya dari rumah. Itu PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau BDR, belajar dari rumah. Nah, ini lihat definisi dan pengertian jujur. Jika dilihat dari segi bahasa, jujur berarti apa? Mengakui, berkata ataupun memberi informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, kenyataan. Jangan sampai ini kamu dari sini diberikan amanah seperti ini dari si A, misal ibu-ibu nih ya, kalian nih nanti yang perempuan calon ibu-ibu diberikan informasi dari si B. Kata si B gini, ibu-ibu itu kemarin beli emas. Terus kata si ibu-ibu yang diberikan tadi, kalian yang diberikan informasi tadi ngomong lagi, si ibu itu dibeliin emas tapi ngutang. Udah mau lebih-lebih tuh dari sini. Nah itu jadi berarti itu kalian sudah berkata nggak apa adanya. Nah ini jadi berarti kan dikategorikan itu bukan sifat yang jujur. Jika dilihat dari segi bahasa, jujur berarti apa? Mengakui, berkata atau memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi kenyataan. Silakan dicatat dulu. Sama nanti seperti pertemuan di kelas 10 ya. Tetap seperti di SMK juga kita akan mengadakan tes atau PTS, penilaian tengah semester kita. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menyaksikan video singkat yang kalau kita lihat betapa indahnya bersikap jujur, dan itu semua sebenarnya sudah dicontohkan
oleh kekasih kita yang kita cintai, suri tauladan kita yang menunjukkan kita sehingga kita menjadi umat yang senantiasa menjunjung tinggi kedamaian. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, jadi nanti tolong untuk kalian semua yang sekarang berada di manapun, nilai apa saja sih yang terkandung di dalam video yang sudah kita saksikan tadi, ya. Sehingga sanggupkah kita ke depannya untuk senantiasa menanamkan kejujuran di dalam diri kita, meskipun itu sangat sulit buat kita karena kebiasaan berbohong, sehingga ke depannya kita sulit juga untuk melakukan kejujuran. Tapi insya Allah ketika kita mau berusaha, mau bertaubat, insya Allah itu semua tidak ada yang sulit. Anak-anak sekalian, jadi jika diartikan secara lengkap, maka jujur merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan modifikasi sedikit pun, atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi ini kejujuran adalah perkara yang mungkin sangat mudah sekali diucapkan, namun sangat-sangat sulit untuk dilaksanakan. Tahu tidak bahwa Nabi SAW sehingga menjadi saudagar yang kaya itu karena beliau menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Untuk anak-anakku yang sekarang sudah mulai atau belajar berwirausaha, tidak perlu kalian bersusah payah mencari motivator. Cukup motivator untuk berusaha, cukup motivator untuk menjadi wirausaha yang sukses itu hanya ada di Nabi SAW. Jadi Nabi kalau berdagang, dulu saya pernah mendengar salah satu kisah, salah satu cerita yang disampaikan oleh seorang ustadz, bahwa Nabi SAW itu kalau berdagang dia tidak pernah kembali modal. Jadi Nabi SAW kalau berdagang dia tidak kembali modal, tapi kembali untung. Artinya Nabi itu tidak pernah rugi. Yang paling hebatnya lagi dari berwirausahanya Nabi, jadi Nabi SAW ketika berdagang, orang-orang di sekelilingnya merasa diuntungkan, saingan-saingannya merasa diuntungkan. Kalau zaman sekarang kan mungkin kita berdagang, samping kita merasa tidak nyaman, kemudian saingan kita merasa dirugikan ataupun hal yang lain sebagainya. Tapi kalau Nabi SAW tidak. Semua orang yang belajar berwirausaha kepada Nabi SAW, mereka jadi orang sukses. Sayyidina Utsman bin Affan, yang kemudian saking hebatnya Nabi SAW itu tadi anak-anakku, beliau itu menanamkan yang namanya kejujuran, sehingga seorang wanita saudagar yang kaya raya, yang hartanya seperempat di kota Mekah, bisa jatuh cinta kepada Nabi SAW dan semua harta bendanya disedekahkan. Saking percayanya kepada Nabi SAW. Siapa lagi kalau bukan istri tercintanya, yaitu Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Siti Khadijah ketika meninggalnya pun satu bahkan kain penutupnya itu tidak cukup untuk menutupi jasad Siti Khadijah. Kenapa? Karena semua harta bendanya disedekahkan buat Nabi SAW. Itulah bahwa kehebatan kejujuran yang ditanamkan di dalam pribadi Rasulullah SAW, sehingga bahkan ketika masa anak-anaknya pun
Nabi SAW sudah mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang atau masyarakat Mekah. Itu kehebatannya. Nah, Nabi SAW ketika berdagang, dia tidak pernah yang namanya menutup-nutupi. Tidak pernah menutup-nutupi. Jika memang ada kerusakan, Nabi SAW menyampaikannya. Tapi jika memang ada kelebihannya, disampaikannya. Nah, oleh karena itu, untuk anak-anakku sekalian, ayo mari kalian nanti mau jadi apa aja, ketika besar mau jadi apa aja nanti kita tanamkan kejujuran, karena insya Allah orang yang jujur tidak akan pernah rugi. Karena anak-anakku sekalian ya. Nah, untuk materi selanjutnya di dalam makna kejujuran itu ada macam-macam sifat jujur. Pertama ada sidik al-qalbi. Sidik itu artinya benar. Sidik al-qalbi merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seseorang. Niat itu ada di hati. Jadi sifat jujur, kalau sekarang saya niat, kalau niat jujur, niatnya saja sudah tidak ada, apalagi pengamalan. Anak-anakku sekalian, itulah keistimewaan yang ada di Nabi SAW. Insya Allah dengan sekuat tenaga, dengan sekuat iman kita, jika kita memiliki keinginan untuk menanamkan sifat jujur dalam diri kita, insya Allah kita mampu. Minimal kita belajar dulu. Jika tidak bisa yang besar secara drastis, yang kecil-kecil aja dulu. Minimal kalau kita tidak bisa menjauhi sifat kebohongan, jangan terlalu banyak berbicara. Cukup berbicara seadanya saja, jangan terlalu banyak bercerita hal-hal yang lain. Ayo anak-anakku sekalian, dengan kejujuran insya Allah hidup kita menjadi berkah. Terima kasih, itu saja pertemuan pertama bersama Bapak. Nanti kita sambung lagi minggu yang akan datang. Tetap semangat, jangan jadikan kegiatan atau pembelajaran jarak jauh ini sebagai suatu keterbatasan, tapi jadikanlah bahwa ini sebagai kesempatan buat kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.